Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam dia. Ini ada sedikit pertanyaan Bang tentang kebiasaan yang dilakukan suatu daerah tentang kebudayaannya Bang. Yang sama kita ketahui kan Bang, ada kemarin waktu pembuatan pabrik baru di suatu daerah kita ini kan, yang kemarin itu ada yang namanya seperti penanaman kepala sapi itu Bang. Apa maksud dan tujuannya itu Bang? Dan tujuannya kan kalau kita membangun itu kan usahakan ada permintaan kami dari orang yang menempati wilayahnya lah. Iya Bang. Apa dia mintanya itu kepala sapi cukup kita kasih per tahun 1 kali, jangan tiap tahun. Nanti kalau setiap tahun kita kasih berarti kita kan sama aja nggak percaya sama setan. Iya Bang, iya. Nah, cukup 1 tahun sekali. Satu tahun sekali aja ya Bang ya. Berarti ini udah berapa lama dilakukan Bang? Kalau di sini setiap tahun saya perhatikan, disyaratkan terus, jadi kita percaya sama setan jadinya. Tapi emang dilakukan ya Bang ya? Ya. Oh gitu ya Bang ya. Terus dampaknya Bang kalau melakukan seperti itu apa Bang? Katanya kan ada ritual sepertinya itu ya Bang ya. Dampaknya untuk apa itu Bang? Ya berarti kan kalau misalnya itu kita kan supaya jangan ada musibah kan, kalau itu kan kita diganggu sama dia. Tapi kalau kita minta syaratnya sama dia, kita kasih sekali cukup, sekali kita kasih. Oh gitu ya Bang. Tiap tahun kan mintanya terus tiap tahun. Iya. Berarti kalau kita lakuin begitu nggak dapat musibah lah ya Bang ya. Gitu ya Bang ya. Itu dilakukan setiap tahun ya di daerah kita ini ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bapak Kadus tentang tentang yang menjadi adat atau kebudayaan di suatu daerah atau di daerah sini yang berhubungan dengan penanaman kepala sapi untuk suatu bangunan. Kita coba ketuk dulu ya. Assalamualaikum Pak. Ini Pak, kami yang nelpon tadi Pak. Oh iya. Rudi Saputra ya? Iya Pak, sama teman-teman Pak. Iya Pak. Iya Pak, mau nih Pak ambil videonya. Iya silakan. Gak apa-apa. Ini Pak, kami kan mahasiswa dari Umbri Pak. Jadi ada tugas dari universitas, dari kuliahan untuk mencari ibaratkan untuk menanya secara detail apa yang menjadi kebudayaan atau adat istiadat di tempat. Ini Pak, di daerah ini kan ada membangun satu bangunan yang baru nih Pak. Terus kemarin tuh saya juga lihat langsung Pak, menanam kepala sapi Pak. Apa maksud dan tujuannya itu Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi gini dulu dia, memang ada kebiasaan kita, tradisi kita dari dulu. Kalau kita mendirikan suatu bangunan, itu ada semacam ada yang dikorbankan. Kalau semalam itu ada kan kepala sapi, kepala kerbau. Sebetulnya kalau kita beralih dari agama, memang ada semacam keraguan dengan akidah kita. Iya Pak. Cuman kalau dengan adat, kalau kita tidak seperti itu, ada semacam ketakutan masyarakat bahwasanya kalau kita mendirikan suatu bangunan, kalau nggak ada hal seperti itu, kalau kan ada semacam ketakutan misalkan suatu saat ada yang tidak kita inginkan. Seperti itu aja sih. Praktek yang seperti itu udah lama dilakukan ya Pak? Iya, kalau itu udah terus menurun lagi. Iya Pak. Waktu sini sejarah sedikit, waktu kita kecil dulu pun seperti itu. Oh iya Pak. Kalau ada pemerintahan bahkan seperti jabatan itu ada yang dikorbankan, bahkan cerita bahwa ada kepala desa juga dikorbankan. Oh itu ya Pak ya. Berarti itu ibaratkan Pak udah suatu kebiasaan dari daerah setempat ini ya Pak ya. Turun temurun ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Cuman mau tahu apa yang menjadi landasan utamanya aja Pak. Kenapa suatu daerah tuh melakukan kegiatan ritual seperti itu. Terima kasih Pak buat waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, kami dari Fakultas Teknik Industri, mahasiswa UMRI. Jadi Pak, kami kemarin sempat bertanya-tanya kepada warga setempat bahwasanya bertanya dan juga melihat langsung waktu kemarin itu Pak, waktu pembuatan suatu pabrik atau perusahaan di lokasi daerah kita ini, bahwasanya ada melakukan ritual seperti penanaman kepala sapi. Menurut Bapak itu gimana itu ya Pak ya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang di tengah-tengah masyarakat ada sebuah kebiasaan yang membuat ritual-ritual seperti kepala sapi diletakkan di sebuah tempat, maksudnya untuk hal-hal tertentu. Untuk pembahasan ini kita memang perlu kehati-hatian untuk menghukumi perbuatan itu salah atau benar, karena di dalam agama Islam kan, terutama hukum agama, dia tidak keluar daripada hukum yang 5: wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Wajib ini perintahnya tegas. Kemudian sunnah itu diperintahkan tapi tidak setegas wajib. Kemudian mubah tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Makruh ini perkara yang terlarang tapi tidak tegas. Sedangkan haram adalah larangan yang sangat tegas. Jadi kita ketika menghukumi sebuah permasalahan tidak keluar daripada 5 hukum ini. Kita mesti teliti dengan hati-hati. Jangan sampai kita terlanjur terburu-buru mengklaim bahwa sebuah kebiasaan itu syirik, ternyata tidak syirik. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi hadis riwayat Muslim mengatakan ketika siapa yang menuduh seseorang dengan kesyirikan, apabila tuduhan itu tidak betul, maka tuduhan itu kembali kepada si penuduh. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ini mesti kita tanya betul-betul apa nih, kita sebut menghidangkan atau menyiapkan kepala kerbau. Kita mesti tanya betul-betul, orang yang melakukan ini yakin nggak akan kesyirikan? Apabila tuduhan itu tidak betul, maka tuduhan itu kembali kepada si penuduh. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ini mesti kita tanya betul-betul apa nih, kita sebut menghidangkan atau menyiapkan kepala kerbau. Kita mesti tanya betul-betul, orang yang melakukan ini yakin nggak bahwa sebab kepala kerbau inilah maka tempat itu menjadi aman? Iya Pak. Atau orang itu yakin betul nggak bahwa tidak ada kuasa Allah di sini? Atau dia memang membuat ini, tapi dia berkeyakinan bahwa dengan izin Allah jualah maka ini jadi aman. Iya Pak. Nah, kalau dia masih libatkan Allah, berarti ini belum syirik ini. Tapi kalau dia bilang sebab ini maka ini aman, sebab ini maka ini tidak diganggu oleh makhluk-makhluk, sebab kepala kerbau ini maka bencana tidak jadi datang. Jadi ketika dia berkeyakinan itu adalah sebuah sosok independen yang bisa mengatur keselamatan jiwanya, maka kita pun melangkah ke tahap berikutnya. Apakah dia masih sholat? Apakah dia masih mengerjakan perintah agama yang lain? Kalau dia masih sholat, berarti kita anggap ini aja sebuah hal-hal tindak kebodohan aja ini. Saya pernah bertanya sama satu orang ustadz yang beliau ini punya kemampuan bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu, jin apa gitu. Jadi saya tanya langsung, Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz andai kata satu sosok jin minta kepada kita, katakanlah kepala kambing, kepala kerbau, kemudian dia kasih kita emas dari alamnya sana, maka Ustadz ini bilang,
itu tak ada bedanya seperti kamu punya teman katanya. Nah, kamu minta ini sama kawan, sama temanmu kasih oleh-oleh pula dari dia. Jadi sepanjang kita hanya menanggapinya seperti itu, maka kita selamat-selamat saja. Tapi kalau kita sudah menyembah dia, sudah menganggap dia punya kuasa tertentu selain Allah Subhanahu wa taala, baru tergadelah kita. Oh, berarti itu yang bisa dikatakan dengan syirik ya, Pak ya? Nah, itu. Tapi kebanyakan orang yang sudah mendalam mengerjakan begitu, ada cari pesugihan dengan berkolaborasi sama Ratu Pantai Selatan. Kemudian dia buat di salah satu ruangan kamar khusus yang dia di situ ketemu sama Ratu Pantai Selatan. Akhirnya dia sediakan tumbal. Dia sholat hanya topeng saja. Dia berangkat haji hanya topeng saja untuk mengelabui masyarakat. Nah, ini yang sudah jatuh kepada bersekutu kepada kesyirikan. Ya, syirik dan sesat ya, Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih banyak lah Pak dari atas yang telah Bapak terangkan, jelaskan untuk bisa menjadikan acuan bagi kami ke depannya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.